Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku anugerah dari salibmu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, kau tata kasih karuniamu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bertemu kembali di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk bersama-sama kembali belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Senantiasa kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Allah, atas kesempatan dan waktu yang masih Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh mensyukuri setiap nikmat karunia Tuhan. Kami boleh menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan hingga sampai dengan saat ini. Kekuatan, kemampuan, dan rasa syukur itu tentu berasal dari Engkau di tempat yang maha tinggi. Kembali pagi hari ini, bukan hanya sekedar mengucap syukur atas setiap peristiwa yang terjadi, tetapi kami juga mengucap syukur atas waktu untuk kembali kami belajar. Kudus dan layakkan kami ya Tuhan. Bahkan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bentuklah kami, supaya semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir ke tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-14. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-14 demikian. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saya ulang, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau belajar, mau menyimpan setiap perkara, bahkan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak belajar bersama dari surat Timotius. Itu artinya kita belajar dari kehidupan Timotius itu sendiri. Jikalau ada yang mempertanyakan siapakah Timotius itu, Timotius adalah seorang yang dilahirkan di Listra. Dia lahir dari seorang ibu yang bernama Eunike. Dia berkebangsaan Yahudi. Sedangkan ayahnya tidak disebutkan nama, tetapi dia berasal dari Yunani. Sehingga di dalam perjalanan kehidupannya, walaupun ibunya seorang Yahudi, tetapi Timotius ini tidak bersunat hingga sampai masa tertentu. Yang unik dari Timotius adalah dia seorang anak yang dibesarkan oleh seorang ibu yang bertanggung jawab. Bukan hanya bagi dirinya, bukan hanya bagi suaminya, tetapi di hadapan Tuhan. Dan dibantu tentu saja seorang nenek yang bernama Lois. Timotius bagi saya adalah seorang yang bisa diteladani kehidupannya, walaupun dia masih cukup muda. Karena bagaimanapun juga, Timotius hidup didasari dengan firman Tuhan. Mungkin pada zamannya Timotius belum menerima firman yang seperti kita terima saat ini. Buku yang cukup tebal atau HP yang di dalamnya ada aplikasi Alkitabnya. Tetapi bukankah dari kebiasaan bercerita itulah Timotius memiliki dasar yang cukup kuat untuk mengetahui firman Tuhan. Berulang-ulang tentu saja orang tuanya dalam diri Eunike dan Lois memberikan dasar firman di dalam kehidupan Timotius. Sehingga pada saatnya Timotius menjadi seorang remaja, seorang pemuda yang tangguh, yang mampu mempertanggungjawabkan iman kepercayaannya di hadapan Tuhan. Bahkan saat Timotius bertemu dengan seorang Paulus.
Dia bergaul dengan orang yang sama-sama sefrekuensi. Itulah yang membangun imannya lebih kuat lagi. Yang sampai pada akhirnya Timotius dipanggil oleh Paulus untuk membantu tugas pelayanannya. Bertemu tentu di Listra juga. Di dalam pekabaran Injilnya Paulus bertemu dengan Timotius dan akhirnya mengungkapkan banyak hal kepada Timotius, si Paulus ini. Bahkan ada 2 surat yang ditujukan kepada Timotius, ada 1, 2. Yang semuanya memberikan nasihat, membekali iman kepercayaan Timotius saat Timotius berjuang untuk menangkal ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang menyerang kekristenan, ajaran-ajaran yang hendak meniadakan Kristus dalam hidupnya. Sehingga ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Paulus kepada Timotius. Terlebih ayat yang ke-12 adalah ayat yang sangat terkenal. Ketika Paulus mengingatkan Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kadangkala seorang muda ini direndahkan. Karena seorang muda kadangkala berkaitan, berhubungan dengan molimo. Sangat mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Tetapi di dalam kemudaannya itulah, dengan dasar yang sudah dimulai sejak kecilnya oleh 2 orang perempuan yang tangguh, diharapkan Timotius tidak tergoyahkan oleh molimo yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan ajaran-ajaran sesat yang mampu menggempur iman kepercayaan orang-orang pada waktu itu. Sehingga inilah yang diingatkan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Bisa menjaga lisannya, yaitu perkataannya, tingkah lakunya, yaitu kehidupan yang suci. Kehidupan yang berbeda dari kehidupan dunia ini. Lalu juga dalam kasihmu. Bagaimana dia mampu mengasihi bukan hanya dirinya sendiri, memperhatikan kehidupan dan keluarganya, tetapi juga memperhatikan orang lain yang ada di sekitar hidupnya. Dan kesetiaanmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Setia untuk tetap berpegang bahwa Yesuslah Tuhan, Juru Selamat bagi hidupnya. Dan nampaknya ibu bapak dan saudara, dalam diri Timotius, Paulus menemukan karunia. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Setiap manusia tentu memiliki karunia, memiliki berkat, memiliki talenta yang diberikan Allah dalam kehidupannya. Demikian pun dengan Timotius. Paulus membidik itu. Dan karunia ini adalah karunia untuk bersaksi tentu saja. Sehingga dengan karunia itulah diharapkan Timotius mampu memberikan kenyamanan, kedamaian, bahkan mengabarkan keselamatan bagi kehidupan dunia. Keselamatan yang dia terima bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk orang lain. Karena bagaimanapun juga keselamatan adalah hal yang utama dalam hidup manusia. Minggu kemarin sempat saya mengungkapkan tentang bagaimana harta benda, kedudukan, atau ilmu tidak mungkin menyelamatkan kehidupan kita. Tidak mampu menyelamatkan hidup kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang mampu menyelamatkan hidup kita. Sehingga kita harus bersandar lalu memegang erat keselamatan itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Timotius. Kalau apa yang diungkapkan oleh Paulus kepada Timotius mengenai karunia bukankah dalam kehidupan kita, kita harus peka, ibu bapak dan saudara, bahwa setiap kita pun memiliki karunia. Jangan salah dan jangan mengelak dari karunia itu. Oleh sebab itu kalau Paulus mengingatkan, Tuhan tentu saja ya, jangan salah pengertian, jangan salah paham.
Tuhan melalui Paulus mengingatkan Timotius bahwa di dalam diri Timotius ada karunia yang patut untuk dilakukan supaya kemuliaan Allah semakin nyata. Dalam kehidupan kita pun sama. Setiap kita punya karunia, jangan menyangkal itu. Oleh sebab itu pergunakanlah, katanya, pergunakanlah karunia yang ada padamu itu untuk membangun kehidupan bersama di dalam kehidupan bergereja berjemaat, dalam persekutuan kita. Lah karunia itu kayak apa toh Pak Rudi? Karunia itu kan bisa nyanyi, itu karunia. Bisa desain, itu karunia. Bisa wong yang namanya ngiderke persembahan, itu saja sudah sebuah karunia yang indah. Kalau enggak apalagi masak ya, masak menjadi karunia bagi kehidupan kita. Lalu bersih-bersih itu juga karunia. Di luar orang yang bisa khotbah misalnya, orang yang bisa berdoa dengan baik, orang yang bisa bercerita. Bukankah karunia yang dilimpahkan dalam kehidupan kita ini harusnya dipergunakan dengan baik? Kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bahkan kalau tidak salah di dalam Korintus ya, 1 Korintus itu karunia-karunia yang dicurahkan kepada Tuhan begitu banyaknya. Ada 12 atau 9 atau 12 ya, nanti dihitung lagi ya. Tetapi bukankah di luar apa yang sudah ditulis di dalam Korintus ada karunia-karunia yang lain? Karena bagaimanapun juga kalau Paulus menuliskan tentang karunia, Alkitab kita bisa penuh. Tidak perlu ditulis. Tetapi perlu disadari bahwa setiap kita memiliki karunia yang bisa dipakai untuk membangun kehidupan jemaat. Ya, kalau bulan Agustus ini ada beberapa majelis yang lereh, dan akhirnya hanya ditemukan 1 orang yang siap sedia untuk menjadi majelis. Bukankah lalu kita bertanya, apakah iya kurang lebihnya 500 atau 700 orang di GKJ Purbalingga tidak memiliki karunia untuk berpelayanan di bidang majelis gereja? Come on, wake up, katanya, bangun. Engkau memiliki karunia itu, dan saat ini engkau menutup karunia itu. Belum mau membuka diri bahwa aku layak dipakai oleh Tuhan berpelayanan di majelis. Kadangkala orang enggan. Gereja kita butuh desain loh. Jangan sampai bertahun-tahun kok altare kok ngono-ngono wae. Kita bisa nyacat kadangkala, tetapi ayo, come on. Gambar desain yang baik untuk altar gereja kita, supaya semakin semanger, katanya. Ketika kita memiliki karunia untuk menyanyi, jangan simpan karunia nyanyi itu. Keluarkan karunia. Jangan hanya bisa ngomong, lah kok fales. Nada dasar C kok ngangkatin yang D. Jangan hanya itu, tetapi keluarkan karunia. Khotbah. Ada banyak orang yang memiliki karunia itu. Sehingga bukan hanya ngeritik, lah khotbah kok kaya ngono mboseni, gawe ngantuk, lah khotbah ngabangke kuping. Ayo keluarkan karuniamu untuk berkhotbah, karena memang kita membutuhkan pengkhotbah. Karunia untuk membaca baik, sehingga bukan hanya lah kok PL kok mungku aku wae mboseni. Jadilah PL untuk bisa berpelayanan. Diberi kemampuan untuk bisa ngorjen. Jangan hanya lalu ngeritik, lah kok nekak gulu, dadi nglokor, marake watuk-watuk. Ayo tampilkan diri
untuk boleh melayani Tuhan. Nampaknya ini bukan hal yang sulit, bukan hal yang membutuhkan banyak tenaga. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, saya mengundang kita semua, ayo pergunakan karunia-karunia yang ada pada kita untuk boleh membangun kehidupan bergereja di GKJ Purbalingga semakin semarak, semakin berkenan, semakin sempurna di hadapan Tuhan sendiri. Dan biarlah apa yang akan kita sumbangkan, akan kita persembahkan menjadi harum-haruman di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama kita berdoa. Puji syukur senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau senantiasa memberkati kami dengan limpahnya. Engkau senantiasa tidak tinggal diam bagi kehidupan kami. Engkau menyertai, bahkan Engkau berjuang bersama-sama dengan perjuangan kami. Oleh sebab itu kami hendak menyerahkan pribadi kami, kehidupan kami, karunia kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami tidak untuk menyembunyikan karunia yang Engkau berikan, tetapi menampilkan setiap karunia yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga kehidupan bergereja ini semakin semarak, semakin berkenan, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan setiap kami boleh berkorban, baik waktu, tenaga, maupun apapun juga, demi untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pula pagi hari ini kami hendak berdoa untuk setiap kami yang merasakan capek, letih menjalani hari-hari panjang kami. Merasakan kebosanan yang luar biasa. Merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang dari kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap persoalan yang harus kami hadapi dan kami selesaikan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkarya dan berotoritas atas kehidupan kami. Kami juga serahkan setiap pergumulan kehidupan kami, pergumulan anak-anak kami, pergumulan saudara-saudara kami di dalam pekerjaan, di dalam pencarian jati diri, di dalam pencarian teman hidup, di dalam pencarian kehidupan yang lebih baik. Tuhan akan berkarya. Penantian akan harapan baru di dalam kehidupannya juga Tuhan beri jawab. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami memohon berkat-Mu secara pribadi. Biarlah Tuhan juga mendengar apa yang menjadi keluh kesah, permohonan, tangis kami, ya Tuhan. Kalau sebentar kami hendak mengakhiri persekutuan ini, memasuki kehidupan pemberian Tuhan, iring langkah perjuangan kami. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menjalani hari-hari panjang kami dengan baik. Ampuni setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Dan inilah seru doa permohonan kami, ya Tuhan, yang hanya kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap upaya baik kita, usaha kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
kagumi caramu mencintaiku, awal dari cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak